Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas mengenai wawancara kerja ya. Oke, saya mau share dulu. Ini udah. Oke, wawancara kerja. Selamat datang di Bursa Kerja. Kalau teman-teman yang ada di kelas 12 tidak semuanya mau kuliah, jadi kita bisa langsung persiapan buat ke dunia kerja. Kayak gitu. Nah, ini nih. Ayo belajar bersama tentang wawancara kerja. Nah, apa sih wawancara kerja itu? Wawancara kerja merupakan sebuah kegiatan untuk mengetahui informasi detail dari seorang calon karyawan yang dilakukan oleh, mohon maaf, bagian sumber daya atau pemilik usaha. Jadi, saat kalian mau melamar pekerjaan di tahap akhir biasanya ada wawancara kerja. Nah, di wawancara kerja ini kalian biasanya ditanyai oleh beberapa orang maupun hanya satu orang, bisa jajaran pimpinan perusahaan maupun langsung sama pemilik usaha kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih aspek yang dilihat saat wawancara kerja? Mungkin kita mikirnya malah cuma omong-omongan kayak gitu ya kan. Nah, ada beberapa hal penting yang dapat diambil manfaatnya dari wawancara kerja, utamanya bagi pemilik perusahaan ataupun calon pimpinanmu kayak gitu. Yang pertama, kecocokan karakter dengan pekerjaan kayak gitu. Jadi, ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan karakter-karakter tertentu untuk menjalaninya. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai uh, marketing kayak gitu. Kalau kerja sebagai marketing, baiknya kita memiliki karakter yang ceria maupun karakter yang mudah bersosialisasi sama orang, karakter yang tahan kerja di lapangan, seperti itu. Ataupun kalau kita melamar pekerjaan sebagai seorang admin, jadi karakter-karakter yang cocok sebagai seorang admin adalah satu, pastinya teliti, yang kedua orangnya cermat, dan ketiga orangnya disiplin kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah, orang-orang saat diwawancarai, mereka juga akan dilihat bagaimana cara mereka untuk memecahkan suatu masalah di bidang yang akan mereka geluti. Biasanya di sini kalian akan ditanyai mengenai beberapa kasus. Nah, kasusnya itu bisa imajiner, rekaan, maupun kasus nyata. Lalu beliau-beliau akan bertanya, menurut saudara, gimana cara penyelesaiannya? Nah, dari situ mereka akan tahu bagaimana cara berpikirmu seperti itu. Selanjutnya kemauan belajar. Nah, di sini yang paling penting juga saat wawancara kerja dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu HRD maupun orang-orang yang mewawancarai kalian itu sudah bisa menilai apakah kalian itu tipe orang yang mau belajar hal baru atau orang-orang yang memiliki tipe pribadi tidak mau belajar dan maunya stagnan. Nah, perlu diketahui di era industri 5.0 tidak ada perusahaan yang mau menerima orang yang konstan ataupun orang-orang stagnan yang tidak mau belajar apapun. Kebanyakan dari mereka oke-oke aja kok menerima orang-orang dari semua jurusan karena pemikiran mereka adalah kami maunya orang-orang yang mau belajar hal baru karena semua hal bisa dipelajari. Jadi please kalau kalian merasa sekarang diri kalian itu adalah tipe-tipe orang yang nggak mau belajar hal baru, tolong itu dirubah kayak gitu. Selanjutnya adalah resiliensi atau daya juang. Nah, di sektor pekerjaan apapun, daya juang itu begitu diperlukan ya guys ya. Jadi tidak hanya yang bekerja di lapangan atau yang di kantoran besar, semua pekerjaan itu membutuhkan daya juang, apalagi untuk teman-teman yang belum menguasai keahliannya sama sekali, maupun keahliannya yang masih dikit. Ada banyak banget tantangan di dunia kerja yang itu membutuhkan daya juang. Kalau orangnya melempem, ya pastinya kalian bakal kalah kayak gitu.
Jadi keempat-empatnya dari empat aspek itu bisa ditarik atau bisa disimpulkan dari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikasih ke kalian kayak gitu. Selanjutnya nih hal-hal yang wajib diketahui sebelum wawancara. Selain kita mempersiapkan mental, ada beberapa pengetahuan yang harus kalian siapkan kalau kalian mau wawancara kerja. Satu, mengetahui kelebihan, kekurangan, dan nilai moral pribadi. Cocok apa enggak nih sama pekerjaan? Nah, yang perlu kita soroti adalah nilai moral pribadi. Nah, nilai moral ini bisa berkaitan dengan ideologi, pandangan-pandangan, maupun larangan-larangan dalam agama utamanya seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang memilih pekerjaan meskipun income-nya tidak besar tapi mereka bisa ibadah dengan lebih leluasa. Itu salah satu contohnya dan bisa kalian cari contoh-contoh lain seperti pandangan-pandangan kalian tidak mau bekerja satu ruangan dengan lawan jenis. Itu juga bisa jadi pertimbangan saat mau wawancara bahkan saat memilih pekerjaan kayak gitu. Karena biasanya nilai moral juga ditanyain. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini buat pengingat bagi kalian aja. Kalau kalian masih punya kekurangan, nah itu tolong diakui dan kalian punya solusi atas kekurangan itu. Jadi jangan sampai saat kalian ditanya apa kekuranganmu, kalian jelasin bla 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 bla, tapi kalian nggak ada solusi dan nggak ada rencana perbaikan. Itu juga bisa dinilai sebagai pribadi yang tidak mau belajar. Selanjutnya mengetahui seluk-beluk posisi yang dilamar. Lah, benar ini. Sebagai dasar untuk belajar atau usaha meningkatkan kemampuan diri. Jadi jangan pernah meremehkan satu pekerjaan apapun. Utamanya kayak sekarang yang lagi banyak banget dicarikan admin ya. Mungkin beberapa orang berpikirnya lah admin aja, tapi kalian tahu nggak admin tuh kerjanya mulai dari awal sampai akhir tuh apa? Kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang jelimet, mereka akan nanya, sebenarnya saat kamu ngelamar dan kamu sampai tahap wawancara ini, kamu paham nggak sih posisi yang kamu lamar tuh kerjaannya apa? Biasanya akan ditanyakan seperti itu. Jadi tolong cari tahu dulu ya. Selanjutnya nih, self-awareness, paham dan siap untuk merubah diri. Ini adalah simpulan dari dua poin yang sudah saya jelaskan di atas. Self-awareness dalam artian kalian memahami kelebihan dan kekurangan dirimu apa, memahami dan siap untuk membuat solusi dan perbaikan atas kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan yang harus diasah lagi tadi. Kayak gitu ceritanya. Coba deh saya lihat, masih ada slide lagi nggak ya? Oke, slide-nya sudah selesai. Jadi seperti itu guys, cukup singkat wawancara kerja. Jadi please kalian persiapkan dirimu kalau kalian mau bekerja nanti, utamanya saat wawancara kerja, jadi kalian bisa siap-siap kayak gitu. Mau apa aja yang kalian persiapkan nanti saat diwawancarai maupun saat melamar kerja. Gitu ya guys ya. Oke deh, saya stop share screen-nya. Thank you banget. Nggak ada yang join karena memang saya buatnya secara pribadi aja kayak gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.